Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah, NIM 105731109618, kelas AK18C, jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-12, yaitu utang antar perusahaan. Transfer utang antar perusahaan melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain yang tergabung dalam entitas konsolidasi. Contohnya adalah utang piutang yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wasel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dan operasi. Walaupun dalam ilustrasi PT Induk melakukan pinjaman ke PT Anak, namun entitas konsolidasi secara keseluruhan tidak meminjam dan pinjaman anak perusahaan tidak tercermin dalam laporan konsolidasi. Pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Penarikan konstruktif atas obligasi perusahaan induk terjadi apabila perusahaan afiliasi atau anak membeli obligasi yang beredar milik perusahaan induk. Perusahaan anak atau pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya ayat jurnal ini yang dicatat oleh perusahaan afiliasi baik induk maupun anak pada saat terjadi pembelian. Perbedaan antara akun kewajiban obligasi dan investasi oleh induk dan anak mencerminkan keuntungan atau kerugian konstruktif. PT Induk memiliki 70% saham PT Anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga 6.300.000 pada tanggal 31 Desember 2016. PT Anak memiliki modal 5 juta dan laba ditahan 4 juta. Tanggal 1 Januari 2017, PT Induk mempunyai obligasi 10% dalam kurung 5 tahun per 20% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dan premium unamortisasi 100.000 pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Pada tanggal yang sama, PT Anak membeli obligasi dengan nilai nominal 1 juta seharga 950.000. Pembelian ini menghasilkan laba konstruktif sebesar 60.000 dengan perhitungan sebagai berikut. Nilai buku obligasi yang dibeli 10% yaitu 1.010.000, harga belinya yaitu 950.000. Keuntungan konstruktif yaitu 60.000. Anak mencatat jurnal sebagai berikut. Investasi dalam obligasi PT Induk 950.000, kas 950.000. Jika laporan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi dan kewajiban obligasi antar perusahaan akan mencakup keuntungan sebesar 60.000. Pada tanggal 1 Januari 2017, utang obligasi 1.010.000, investasi dalam obligasi PT Induk 950, keuntungan atas penarikan obligasi 60.000. Utang obligasi PT Induk, nilai buku obligasi 10.100.000, 10% obligasi 10 juta, premium 100.000, dalam kurung diamortisasi 5 tahun, jadi 20.000 per tahun. Investasi obligasi PT Anak, nilai buku obligasi 1 juta, harga beli 950.000, diskon obligasi 50.000, dalam kurung diamortisasi 5 tahun, jadi 10.000 per tahun. Pembukuan induk.
Beban bunga obligasi sama dengan 10% dikali 10 juta sama dengan 1 juta. Amortisasi premium obligasi 20.000. Beban bunga 980 dikali 10% sama dengan 98.000. Pembukuan anak, pendapatan bunga obligasi sama dengan 10% dikali 1 juta sama dengan 100.000. Amortisasi diskon obligasi 10.000, pendapatan bunga 110.000. Resiprokal 110 dan 98.000. Selisihnya 12.000 dicatat sebagai gain (gain perbagian selama 1 tahun). Pembukuan induk. Pada tanggal 1 Juli, beban bunga 500.000, kas 500.000, 10 juta dikali 10% dikali setengah tahun. Pada tanggal 31 Desember, beban bunga 500.000, utang bunga 500, utang obligasi 20, beban bunga 20, amortisasi premium 100.000 premium per 5 tahun. Pembukuan anak, kas 50, pendapatan bunga 50, piutang bunga 50, pendapatan bunga 50, investasi dalam obligasi induk 10, pendapatan bunga 10, amortisasi diskon. Obligasi yang beredar pada tanggal 31 Desember 2017, PT Induk, nilai nominal obligasi 10 juta, premium obligasi (100.000 dikurang 20.000 sama dengan 80.000), nilai buku obligasi 10 juta 80.000 dikali 10% sama dengan 1.008.000. Pada PT Anak, investasi obligasi tanggal 1 Januari 2017 sama dengan 950.000, diskon obligasi 10.000, investasi obligasi pada tanggal 31 Desember 2017 sama dengan 960.000. Untuk akun resiprokalnya bisa kita lihat pada tabel di samping. Ayat jurnal eliminasi untuk kebutuhan konsolidasi PT Induk dan PT Anak adalah sebagai berikut. A. Utang obligasi 10% sama dengan 1.008.000. Investasi dalam obligasi PT Induk 960.000. Keuntungan atas penarikan OB 48.000. Untuk mencatat keuntungan dan eliminasi resiprokal investasi obligasi dan kewajiban obligasi termasuk premi yang belum diamortisasi. B. Pendapatan bunga 110.000, beban bunga 98.000, keuntungan atas penarikan OB 12.000. Untuk mengeliminasi jumlah resiprokal pendapatan bunga dan beban bunga. C. Laba dari PT Anak 202.000, investasi dalam PT Anak 202.000. Eliminasi keuntungan dari PT Anak. D. Beban hak minoritas 66.000, hak minoritas 66.000, menghitung bagian hak minoritas atas laba PT Anak. E. Laba ditahan PT Anak 4 juta, saham biasa PT Anak 5 juta, investasi dalam PT Anak 6.300.000, hak minoritas 2.700.000. F. Utang bunga 50.000, piutang bunga 50.000. Eliminasi jumlah resiprokal untuk bunga dan piutang bunga. Untuk ayat jurnal A, mengeliminasi kewajiban obligasi 10% PT Induk serta investasi obligasi PT Anak dan juga mencatat keuntungan atas penarikan obligasi 48.000. Nilai tersebut adalah bagian dari keuntungan konstruktif yang belum diakui sebesar 60.000
pada pembukuan terpisah PT Induk dan Anak per 31 Desember 2017. Untuk ayat jurnal B mengeliminasi jumlah resiprokal beban bunga dan pendapatan bunga. Perbedaan antara beban bunga dan pendapatan bunga merupakan bagian keuntungan konstruktif yang telah diakui pada pembukuan terpisah induk dan anak melalui amortisasi pada tahun 2017. Jumlah perbedaan ini adalah 12.000 apabila dikredit keuntungan atas penarikan obligasi, maka akan menghasilkan keuntungan menjadi sebesar nilai awalnya yaitu 60.000. Jika jurnal A dan B digabung, keuntungan konstruktif akan dicantumkan dalam kertas kerja sebagai jumlah tunggal. Untuk ayat jurnal F mengeliminasi jumlah resiprokal, utang bunga dan piutang bunga atas obligasi antar perusahaan. Ini menyebabkan utang bunga pada neraca sebesar 450.000, yakni nominal utang bunga untuk setengah tahun atas obligasi yang dimiliki oleh pihak luar dan entitas konsolidasi yang bernilai nominal 9 juta. Perhitungan hak minoritas tidak dipengaruhi oleh kepemilikan obligasi antar perusahaan. Hal ini karena PT Induk yang menerbitkan obligasi dan seluruh jumlah keuntungan konstruktif dibebankan ke perusahaan penerbit obligasi. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.